Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Teguh Hardira Harjo selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Kami ingin mempresentasikan analisis bisnis di Sam Cekil. Untuk selanjutnya saya sebagai moderator dan teman-teman saya Dalina Paraca, Ineda Mayanti, Nabila Suci Oktaviana, Husna Maharani, Angguni Siliana Putri, Vera Lambertika. Saya selaku moderator untuk materi pertama yaitu pengenalan produk yang akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Vera Lambertika. Mengenalkan produk makanan yang bernama dimsum. Dimsum merupakan makanan ringan yang berasal dari China dan ukurannya sangat kecil. Pada produk ini kita menggunakan kemasan dari bahan kardus. Keunggulan yang bisa dirasakan dari penggunaan kemasan ini selain bisa membuat desain yang bervariasi, penggunaan kardus ini memiliki ketahanan yang tinggi dan bernilai. Mungkin sekian pengenalan produk dari saya. Selanjutnya saya akan kasih ke partner saya. Terima kasih. Analisis Prio. A. Valuable. Hal yang berhubungan dengan perusahaan dalam menganalisis eksploitasi kesempatan atau ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Pertanyaan, apakah produk tersebut bisa menjadi makanan yang banyak diminati banyak orang? Ya, karena makanan tersebut menggunakan bahan yang disukai oleh khalayak umum. B. Rare. Sumber daya yang diperoleh sangat sedikit sehingga sumber daya dianggap langka. Pertanyaan, apakah bahan baku dalam pembuatan makanan tersebut mudah dicari? Jawabannya, ya, karena banyak supplier dan terdapat beberapa toko atau pasar. C. Image to cost, mudah ditiru. Mampu yang dimiliki di perusahaan lain dan tidak mampunya perusahaan untuk mengembangkan strategi yang dimilikinya. Pertanyaan, apakah produk tersebut mudah ditiru oleh perusahaan lain? Jawabannya, ya, karena dalam pengolahan serta bahan baku sangat mudah didapatkan, serta perusahaan lain juga bisa mengembangkannya dengan variasi yang lebih menarik. D. Organizer. Terorganisir. Sebuah perusahaan harus mengatur sistem manajemennya, proses, kebijakan, struktur, dan budaya organisasi untuk dapat sepenuhnya menyadari potensi yang berharga, langka, dan mahal agar dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Pertanyaannya, apakah kerjasama anggota dapat mendukung atau memberikan dorongan agar produk tersebut dapat memenuhi standar produk pasar? Jawabannya, ya, karena membuat produk makanan tersebut memerlukan lebih dari satu orang sehingga memerlukan kerjasama antar anggota yang memenuhi standar. Selanjutnya, saya akan dilanjut dengan rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada forces booster. Yang pertama ada kekuatan pemasok. Kita memiliki banyak pemasok karena untuk bahan baku kita cukup rendah dan tersedia di mana saja dengan harga yang sangat murah. Yang kedua ada pesaing baru. Di industri kuliner terutama masih sangat potensial untuk dimasuki oleh pesaing baru. Strategi yang kita lakukan adalah menguatkan image produk kita dan menambahkan inovasi dan varian baru. Oke, yang selanjutnya ada kekuatan pembeli. Konsumen akan mencari produk yang memenuhi permintaannya dengan harga yang sangat murah, namun dengan harga yang relatif murah, namun kualitas sama dengan kompetitor lain. Yang keempat ada ancaman produk pengganti. Produk pengganti adalah barang yang memenuhi kebutuhan konsumen atau pembeli yang sama dengan produk jasa yang dijual. Dengan adanya produk pengganti, maka keuntungan yang didapat akan berkurang. Solusi yang harus kita lakukan agar keuntungan tetap stabil adalah menambahkan inovasi baru, mengevaluasi, membangun branding yang bagus dengan memberi informasi keunggulan produk makanan yang kita miliki. Terakhir ada persaingan antar perusahaan. Persaingan antar perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sejenis. Persaingan antar perusahaan ketat karena sudah banyak kompetitor lain yang memiliki produk sejenis sehingga kita perlu mempunyai keunikan produk baik dari segi rasa maupun packagingnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada analisis PESTEL. PESTEL itu sendiri singkatan dari politik, ekonomi,
sosial, teknologi, environment, dan legal. Untuk politik, pemerintah ikut mendorong pelaku industri makanan agar dapat bersaing di pasar. Pemerintah mendorong UMKM sektor bisnis kuliner go digital. Kemudian ekonomi. Saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi sedang melambat sehingga terdapat kemungkinan menurunnya daya beli konsumen. Selanjutnya ada sosial. Pemasaran digital karena jumlah penggunaan internet yang terus meningkat dan didominasi oleh kaum milenial. Kecenderungan anak muda yang lebih tertarik ke makanan siap saji. Kemudian teknologi. Banyaknya marketplace dan sosial media sebagai sarana pemasaran. Penggunaan e-money atau e-wallet yang makin meningkat dan mudah dalam menggunakannya. Kemudian environment. Menggunakan bahan kemasan yang terbuat dari kardus sehingga akan sesuai dengan tema konservasi dan ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir ada legal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan pasal 1 angka 13 perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan yang dipasarkan pelaku usaha menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama adalah bahan baku untuk membuat produk mudah didapatkan, akan tetapi harga bahan baku tidak stabil di pasarnya. Gabungan dari S1 dan Trade 2. Yang kedua adalah dengan adanya harga yang terjangkau memunculkan banyak pesaing yang menjual produk dengan harga lebih murah. Gabungan dari S2 dan Trade 3. Berikutnya adalah strategi WT. Pertama, produk mudah ditiru sehingga para pesaing muncul dengan ide produk yang lebih inovatif. Gabungan dari W2 dan T1. Yang kedua adalah kegiatan promosi belum optimal karena adanya pesaing dengan produk yang lebih inovatif dan harga jual mereka lebih murah. Gabungan dari W4, T1, 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IFAS dan IFAS. Pertama, kekuatan atau strength. Pertama, bahan baku mudah didapat dengan bobot 0,27 dan rating 3, bobot dan rating 0,81. Yang kedua, harga terjangkau dengan bobot 0,19 dengan rating 2 dan bobot dan rating 0,38. Yang ketiga, rasa yang enak dan beragam. Dengan bobot 0,27, rating 3, bobot dan rating 0,81. Yang keempat, kemasan dimsum bernilai konservasi. Dengan bobot 0,27 dan rating 3, bobot dan rating 0,81. Total bobot 1, total rating 11, bobot dan rating 2,81. Untuk kelemahan, satu produk tidak tahan lama dengan bobot 0,28, rating 2,0, bobot dan rating 0,56. Dua produk mudah ditiru dengan bobot 0,22 dengan rating 1,5, bobot dan rating 0,33. Yang ketiga, kemasan mudah rusak jika terkena air dengan bobot 0,28, rating 2,0, bobot dan rating 0,56. Yang keempat, kegiatan promosi belum optimal dengan bobot 0,22, rating 1,5, bobot dan rating 0,33. Total bobot 1, total rating 7, total bobot dan rating 1,78. EVAS, peluang yang pertama disukai semua kalangan dengan bobot 0,30, rating 3,0, bobot dan rating 0,90. Yang kedua, teknologi meningkatkan kegiatan produksi dengan bobot 0,25, rating 2,5, bobot dan rating 0,62. Yang ketiga, jangkauan pasar luas dan beragam. Dengan bobot 0,20, rating 2,0, bobot dan rating 0,40. Yang ketiga, jangkauan pasar luas dan beragam. Dengan bobot 0,20, rating 2,0,
dan bobot rating 0,40. Yang keempat, budaya masyarakat yang konsumtif dengan bobot 0,25, rating 2,5, bobot dan rating 0,62. Dengan total bobot 1, rating 10, bobot dan rating 2,54. Selanjutnya ancaman. Yang pertama, pesaing yang lebih inovatif dengan bobot 0,22, rating 1,5, bobot dan rating 0,33. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil dengan bobot 0,28, rating 2,0, bobot dan rating 0,56. Yang ketiga, pesaing dengan harga jual yang lebih murah dengan bobot 0,36, rating 2,5, bobot dan rating 0,90. Yang keempat, masyarakat mudah bosan terhadap varian rasa dengan bobot 0,14, rating 1, bobot dan rating 0,14. Dengan total bobot 1, rating 7, bobot dan rating 1,93. Untuk kekuatan, subtotal 2,81, kategori peluang, subtotal 2,54, kelemahan, subtotal 1,78, ancaman subtotal 1,93, total SWOT dan total strength dan weakness 1,03. Untuk total peluang dan ancaman 0,61. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari kesimpulannya dari semua analisis yang kami buat dapat disimpulkan bahwa produk yang kami buat layak untuk diperjualbelikan karena dengan harga yang murah, variasi rasa yang banyak, dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kemasan produk ini juga menggunakan kemasan yang ramah lingkungan selaras dengan tema konservasi. Baik, presentasi kali ini telah kita lakukan. Apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 6, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, oke, Hilma, silahkan. Bisa langsung bertanya. Ini nggak on cam, nggak apa-apa nggak? Halo, Ya, halo, Ayu, ada suara nggak? ada. Ada. Nggak usah on cam, nggak apa-apa nggak? Gak apa-apa. Saya mau bertanya, Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Hilma Sri Wahyuni dengan NIM belakang 0325. Pertanyaannya adalah, tadi kan di dalam analisis Frio itu dijelasin kalau dalam pengelolaan usaha dimsum diperlukan kerjasama. Nah, kalau usaha yang kalian kelola mengalami miskomunikasi yang mengakibatkan kurangnya kerjasama, apa yang kalian lakuin dan apa dampaknya untuk produk kalian? Oke, baik. Terima kasih Hilma atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Oke. Yang lain apakah ada pertanyaan? Oke, Bibi, silakan. saya mau bertanya. Pada produk dimsum itu kan makainya kardus. Apabila pada pemasok kardus itu berkurang, apa upaya yang kalian lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih untuk Bibi yang sudah bertanya. Untuk yang lain apakah ada pertanyaan? Ini untuk pertanyaan kita tampung, nanti kita masukin ke laporan seperti yang Pak Teguh lakuin di minggu-minggu yang lalu. Untuk Debbie dan Hilma, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Selesai sudah presentasi kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa memulai. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, karena Sama-sama. datang dari Tuhan, kesalahan datang dari setan, kita hanya korban.